Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar bersuci atau toharoh. Yuk kita simak penjelasan berikut. Bersuci disebut juga toharoh. Bersuci adalah mencucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Lalu, tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Yang pertama yaitu air, ada batu, ada tisu, daun, dan juga kayu. Kita dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk bersuci. Macam-macam air untuk bersuci antara lain ada air hujan, air sumur, es batu atau air salju, air sungai, air laut, mata air, dan juga embun. Macam-macam najis, yaitu ada najis berat, najis mughaladah, najis sedang atau najis mutawasito, najis ringan atau najis mukhaffafa. Najis mughaladah yaitu najis anjing dan babi, misalnya terkena darah atau air liurnya. Cara mencucikannya, dibersihkan dengan air yang suci 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Lalu ada najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis pertengahan atau najis selain najis mughaladah atau mukhaffafa. Contohnya kotoran manusia, hewan, nanah, arak, muntah, dan bangkai binatang. Misalnya, cara mensucikannya dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Lalu ada najis mukhaffafa, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mencucikannya dengan memercikkan air di atasnya sehingga bersih meskipun bukan di air mengalir. Tata cara bersuci antara lain, untuk hadas kecil kita dapat bersuci dengan berwudu atau tayamum. Untuk hadas besar kita dapat bersuci dengan mandi. Untuk buang air kita bersuci dengan cara istinja. Apa sih wudu, mandi, istinja, dan tayamum? Yuk kita simak. Wudu adalah salah satu cara untuk mensucikan anggota tubuh dengan air. Kita biasanya menggunakan wudu sebelum sholat dan beribadah. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Yang selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu, yaitu dengan mencucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air, atau saat berada di tempat yang tidak ada air, atau sedang dalam perjalanan jauh. Selanjutnya mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid, nifas, mandi Jumat, memandikan mayat orang kafir yang masuk Islam. Selanjutnya ada istinja. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan tisu.
Ada buang air. Yang pertama, gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari setan besar laki-laki dan perempuan. Adab yang kedua yaitu gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Yang ketiga, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil, lalu beristinjalah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Yang keenam, selesai beristinja, bacalah doa. Gimana sih doanya? Allahumma hasan farji minal fawahishi wa dhahir qalbi minan nafaqi. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Lalu selanjutnya, manfaat bersuci. Manfaat bersuci antara lain yang pertama menjaga kesehatan, lalu menjaga kebersihan, terhindar dari penyakit, dan hidup akan selalu bersih. Jangan lupa ya untuk selalu bersuci dan memperhatikan adab saat kita buang air. Lalu hafalkan juga doa-doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan doa beristinja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan karena kebersihan bagian dari keimanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.